Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan dipertemukan tatap muka seperti sedia kala. Amin. Amin. Iya, iya. Ini yang masih 28. Nanti kita tunggu ya. Nah, ini mohon maaf teman-teman Bu Mira tidak bisa rawuh tidak bisa datang rawuh di Google Meet karena ada keperluan tertentu, karena beliau memberikan session. Nggak apa-apa kan? Iya, Mbak. Iya. Nah, kelompok D yang persentase Mbak Wahyu Triasi sudah ada, Mbak Wahyu? Sudah. Terus Mbak di kelompok E, Mbak Resa. Resa sudah hadir? Sudah. Oke. Lagi yang F, kelompok F. Mas Rase kelompok kuwi. Oke, iki wis 28. Apa segera dimulai saja, Pak? Monggo Mbak Wahyu untuk mengawalinya, Mbak. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang teori belajar neuroscience. Nama anggota 1 Janatun Musribatun, 2 Rizky Amalia Safitri, 3 Dewi Nur Aini, 4 Fitri Rahmatika, 5 Wahyu Triasi, 6 Ahmad Elvi Yusro. Pengertian tentang teori belajar neuroscience. Dewi bisa di next. Dewi boleh minta tolong di next PPT-nya yang pengertian teori belajar neuroscience. Teori belajar neuroscience. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luar dari proses berpikir tersebut, menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan. Teori ini mempelajari mengenai otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf. Nah, untuk tujuan teori belajar neuroscience adalah untuk mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Selanjutnya yaitu
Teori-teori neuroscience dalam pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu teori emosi, teori amigdala, teori triune brain, dan belahan otak kiri dan kanan. Teori emosi. Menurut Gannon, pada tahun 1927 berpendapat bahwa peranan utama emosi berada di talamus yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirimkan impuls secara serempak ke korteks serebral dan ke bagian tubuh lain. Yang kedua yaitu amigdala. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini dalam ingatan yang pikiran emosional dan terbentuk dari sebuah nukleus atau klaster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Yang ketiga yaitu teori triune brain. Teori triune brain berawal dari hipotesis dari Paul D. MacLean di tahun 1960-an, seorang ahli saraf Amerika yang menjelaskan tentang evolusi otak vertebrata di dalam bukunya Bertukar Otak di Evolusi pada tahun 1990. Kajian teori tunggal ini terus dikembangkan oleh ahli sampai saat ini. Berdasarkan teori triune brain ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kompleks reptil atau otak reptil, limbik system atau sistem limbik, dan neokorteks. Yang terakhir yaitu belahan otak kiri dan kanan. Perbedaan antara kedua belahan otak terkait dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri cenderung lebih bahagia, mudah bergaul, dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap stimulus emosional belahan otak kiri. Sebagai contoh, mendengar suara atau tangis akan lebih mengaktifasi amigdala kanan putus amigdala kiri. Ketika seseorang menyimpan wajah, perhatian yang dicurahkan oleh untuk ada ekspresi emosi akan meningkatkan aktivitas korteks belahan otak kanan temporal. Nah, selanjutnya yaitu kajian otak dalam dan hubungannya dengan belajar. Manusia memiliki 2 belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan, dan otak tengah. Otak tengah itu berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara kedua belahan otak kanan dan otak kiri tersebut. Nah, otak kanan dan otak kiri memiliki karakteristik yang berbeda. Orang yang dominan otak kiri cenderung memiliki karakteristik pandai dan proses pemikiran logis, tetapi kurang pandai dalam hubungan sosial. Juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Kemampuan yang dimilikinya bersifat logika, pemikiran yang nyata, berhitung bahasa, menulis ilmiah, simbolik, abstrak, merinci, perhitungan, menghitungkan waktu dan detail. Sedangkan orang yang memiliki dominan otak kanan cenderung biasanya memiliki kepribadian pandai bergaul, namun mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang teknis. Kemampuan yang dimilikinya bersifat holistik, intuisi, analogi, konstruksi, mengenali gambar, menggambar, fantasi, acak, tidak memperhitungkan waktu, emosi, menggunakan feeling, konkret, dan seni. Selanjutnya itu 5 kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih fungsi otak. Yang pertama yaitu memori. Seperti yang telah kita ketahui, memori atau daya ingat menjadi sangat penting, di mana memori atau daya ingat digunakan untuk menghitung, membaca, ataupun menghafal. Nah, di sini memori menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena dengan memori kita dapat mengingat suatu hal yang penting.
dan kita dapat melakukan kegiatan untuk melatih dan meningkatkan memori kita dengan mengulang-ulang sesuatu hal yang ingin kita ingat. Sehingga jika dilakukan pengulangan, maka secara otomatis dapat menguasai hal tersebut. Yang kedua yaitu atensi atau perhatian. Perhatian merupakan hal yang mendasar, di mana apabila seseorang fokus terhadap apa yang ia perhatikan, maka tentu konsentrasi yang ia lakukan akan tetap terjaga. Sehingga meskipun ada beberapa gangguan suara di sekelilingnya, misalnya sedang belajar ada gangguan, ia tidak akan merasa terganggu karena ia telah fokus. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita mengetahui banyak bahasa, maka kita dapat berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak pula. Yang keempat yaitu visual spasial. Visual spasial adalah kemampuan untuk berinteraksi dalam hal memperoleh informasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Karena dari visual ini kita dapat melihat informasi yang kita lihat dan mengolahnya di otak, sehingga apa yang kita lihat dapat kita pikirkan matang-matang. Yang kelima yaitu fungsi eksekutor. Fungsi eksekutor merupakan kemampuan logika untuk memecahkan suatu masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita melakukan suatu proses penyelesaian masalah yang kita hadapi, kita akan memikirkan seperti apa cara yang dapat kita lakukan, atau kita mencari alternatif yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu implikasi neuroscience dalam pendidikan. Ada optimalisasi kecerdasan. Pendidikan yang baik mengembangkan kecerdasan, bukan hafalan, yaitu melalui stimulasi otak untuk berpikir. Otak yang cerdas meningkatkan kreativitas dan daya cipta baru untuk menemukan hal yang baru dan tidak pernah terpikirkan. Dua, keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan lebih bersifat intuitif, acak, dan teratur atau divergen. Otak kiri bersifat linier, teratur, dan konvergen. Pendidikan dikembangkannya kedua otak ini secara seimbang. Pembelajaran yang bersifat eksploratory dan divergen, lebih dari satu kemungkinan jawaban benar akan mengembangkan kedua belahan otak tersebut. Yang ketiga yaitu keseimbangan otak triune. Pendidikan harus mengembangkan secara seimbang, menyenangkan bagi otak atas, tengah, dan bawah, yaitu logika, emosi, dan motorik, yang sering disebut kendi kepala, hati, dan tangan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Yang keempat yaitu pengembangan motorik tangan. Stimulasi melalui motorik tangan perlu dilakukan sejak dini. Koordinasi tangan ini sifatnya berkebalikan, di mana tangan kiri dikendalikan oleh otak bagian kiri. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita tidak selayaknya melarang anak menggunakan tangan kirinya, karena hal itu justru sedang mengembangkan otak kanannya. Yang kelima yaitu pengembangan kemampuan berbahasa. Kemampuan ini dikontrol oleh pusat bahasa, yaitu pada lobus prefrontal. Oleh karena bahasa dan kognisi saling mendukung, maka kemampuan bahasa perlu dikembangkan sejak dini. Alat-alat tulis berbagai warna dan ukuran dan lagu untuk anak-anak, buku-buku bacaan bergambar yang menarik juga perlu digunakan. Yang keenam, multi-intelligence. Pendidikan harus mempertimbangkan tipe kecerdasan anak tersebut, baik itu bakat maupun keinginannya. Guru harus menggunakan berbagai metode, media, dan objek belajar untuk mengembangkan kecerdasan yang beragam. Yang terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Artinya, otak dapat digunakan sepanjang hayat, bahkan akan terus berkembang kemampuannya jika digunakan. Sebaliknya, otak akan mereduksi dan cepat pikun jika tidak digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, belajar sepanjang hayat merupakan salah satu cara menjaga agar otak terus berfungsi dengan baik. Untuk kelebihannya, teori neuroscience yaitu satu, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Dua, memperhatikan kerja alamiah otak beserta didik dalam proses pembelajaran. Tiga, menciptakan suasana pembelajaran di mana peserta didik dihormati dan didukung.
keempat, menghindari terjadinya pemforsiran terhadap kerja otak. Yang kelima, dapat menggunakan berbagai model pembelajaran dan pengaplikasian teori ini. Untuk kekurangannya yaitu satu, keadaan lingkungan kurang kondusif. Kedua, minimnya pengetahuan tentang teori ini karena teori ini merupakan teori yang masih baru. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk memahami bagaimana otak bekerja. Dan untuk yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung teori ini. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau? Mbak, pertanyaannya nanti ya setelah semua kelompok sudah presentasi. Ya. Kemudian kelompok selanjutnya diawali sebagai moderator. Presentator siapa? Mbak Resa. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini yang akan presenting Mbak Bella. Tolong buat layar screen-nya. Bella Wahyu. Terima kasih. Apakah sudah terlihat layar screen-nya? Sudah. Sudah, Mbak. Oke. Di sini akan membahas teori belajar neuroscience dari kelompok E, yaitu yang pertama Mukti Cahyo, Sinta Oliviana, yang ketiga Bella Wahyu, yang keempat Larasati Kusuma Dewi, yang kelima Reza Lutfia Dewi. Berikut pengertian neuroscience. Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural scan yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron dan sel saraf pendekatan multidisipliner menurut Taufik Pasyak 2012. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf lainnya. Nah, ini teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Yang pertama, teori emosi. Cannon menyatakan bahwa peranan utama emosi berada di talamus, yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Cannon berpendapat bahwa talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirim impuls secara serempak ke korteks cerebral dan ke bagian tubuh yang lain. Perasaan emosional merupakan akibat keterbangkitan korteks dan sistem saraf simpatik menurut teori ini yang dikembangkan oleh Barn dan dikenal sebagai teori Cannon-Barn. Perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Yang kedua, amigdala. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan terbentuk dari sebuah nukleus atau kluster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Karena itu, pada anak-anak di bawah 4 tahun, sensasi dan rasangan yang paling cepat ditangkap, dikonsolidasi, dan disimpan adalah sensasi-sensasi yang bersifat emosional.
Pengalaman-pengalaman emosional pada anak usia ini merupakan pengalaman hidup yang terpatri kuat. Pengalaman atau pelajaran pada usia ini akan berdampak lebih kuat jika diberikan dengan nuansa emosi yang tinggi, misalnya melalui bermain. Mohon maaf sebentar. Ya. Baik, dilanjut. Yang ketiga, teori triune brain. Berdasarkan teori triune brain ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reptilian kompleks, limbic system, dan neokortex. Ketiga lapisan otak tersebut saling terkait dalam satu organisme, menyeluruh dan saling terlibat dalam tugasnya dengan cara yang rumit, tapi menentukan. Menurut teori ini, lapisan otak manusia terdiri dari 3 bagian dasar yang berbeda, yaitu otak reptil, sistem limbik, dan otak neokortex yang disebut juga dengan otak belajar. Berikut itu yang keempat, belahan otak kiri dan kanan. Hipotesis lain mengemukakan kaitan antara dua belahan dengan kategori emosi yang berbeda. Menurut Jeffrey Gray, aktivitas belahan otak kiri terutama lobus frontal dan temporalnya berkaitan dengan sistem aktivitas perilaku. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan aktivitas saraf autonom dari level rendah hingga tinggi, dan kecenderungan untuk mendekat ke orang lain yang dapat mengindikasi kesenangan atau keramahan. Perbedaan antara kedua belah otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri cenderung lebih bahagia, mudah bergaul, dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Next. Berikut hakikat dari peserta didik menurut perspektif neuroscience. Peserta didik menurut perspektif neuroscience adalah aktivitas otak pembelajaran selama menerima pembelajaran dan respons otak terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran yang pasif dan menegangkan, peserta didik hanya duduk terdiam sambil mendengarkan ceramah guru. Tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik, sehingga hasilnya kurang optimal. Sebaliknya, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, peserta didik diajak bergerak, tertawa, dan bertanya, lebih banyak mengaktifkan area-area otak hingga pembelajaran jauh lebih hasil. Neuroscience kiri menjadi satu-satunya bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling pesat. Semakin jelas pengamatan terhadap aktivitas otak, semakin mudah mengontrol perilaku seseorang, semakin pesat pula kegiatan neuroscience. Adalah tujuan dari neuroscience dalam pendidikan. Ada dua. Yang pertama, tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologi dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Yang kedua, semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, manipulasi kinerja otak secara normal akan menghasilkan fungsi optimal sehingga perilaku dapat dikontrol secara sadar dengan melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dijelaskan dalam mekanisme kerja otak pada tingkat molekuler. Atas dasar inilah neuroscience yang disebut ilmu yang menghubungkan antara otak dan pikiran, brain-mind connection.
atau jiwa dan badan, termasuk hati dan akal. Implikasi praktis neuroscience dalam pendidikan. Implikasi ini, menurut John Trout, memberikan pertimbangan yang sifatnya optimis meskipun harus berhati-hati bahwa neuroscience dapat dihubungkan dengan pendidikan. Ia melihat terhadap jembatan pendek yang telah ada dan dapat digunakan untuk menghubungkan keduanya, yakni psikologi kognitif. Dalam perkembangannya, riset neuroscience di bidang pendidikan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, meskipun sifatnya satu arah, yakni dari saintis atau neurolog, psikolog, biologi, dan lain-lain, ke pragmatis atau pembelajaran. Sekedar contoh, penelitian yang dilakukan oleh Michelle Atherton dan Reed M. Dikat, mereka mulai berupaya menerapkan temuan riset otak di laboratorium neuroscience ke dalam praktik pembelajaran di ruang kelas. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari belajar neuroscience. Kelebihannya ada 5, yaitu yang pertama, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajaran dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindari terjadinya penggunaan berlebih terhadap kerja otak. Dan yang kelima, dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Dan yang kedua adalah kekurangan dari teori belajar neuroscience. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini. Teori ini masih baru. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajarinya, bagaimana otak kita bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Dan yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok E. Nah, lanjut pada kelompoknya. Iya, kelompok selanjutnya presentatornya Mas Muhammad Alafa yang yang share screen Mbak Desi ya. Bentar. Gimana Mas? Ini Mbak Desi yang screen. Ya. Ayo Mbak Desi. Baik. Belum posisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok F akan mempresentasikan dari kelompok F akan mempresentasikan teori belajar neuroscience. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Alfa, NKM 1, dan ada di sini Vivi Anggriani, Sofi Aspika, sama Cindy Adahya.
Oke, langsung masuk ke materinya aja. Next. Gak ada sih. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses pikir juga mencakup luas dari proses tersebut, menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan. Bila kita tinjau ketika manusia dianugerahi dengan otak yang sama. Menurut Adi Gunawan, otak terdiri dari sekitar 1 triliun sel otak yang masing-masing terdiri dari sekitar 100 miliar sel otak aktif dan sisanya sekitar 900 miliar adalah sel otak pendukung. Namun apa tingkat kecerdasan manusia berbeda-beda? Karena peran dalam meningkatkan potensi yang telah dimiliki, kecerdasan manusia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah sel otak, namun lebih kepada berapa banyak koneksi yang bisa terjadi antara masing sel otak. Hal ini sangat penting, terutama dalam proses belajar dan pembelajaran karena mampu atau tidaknya seseorang dalam menangkap informasi atau ilmu pengetahuan yang disangkakan ditentukan oleh kesiapan otak untuk menangkap informasi atau ilmu pengetahuan tersebut. Jika otak tidak siap, maka proses tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, di sini penulis memaparkan tentang bagaimana teori neuroscience. Next. Bedakan cara berpikir dengan otak kanan dan otak kiri. Orang yang dominan otak kiri biasanya memiliki karakteristik pandai melakukan alias dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat logis, analitis, realistis, faktual, prosedural, praktik, dan organisatoris. Orang yang dominan otak kanannya biasanya memiliki keahlian orang pandai bergaul, namun mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang teknis. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat konseptual, visionari, emosional, spiritual, dan intuitif. Dan hal di atas, teori belajar neuroscience memperhatikan setiap kemampuan yang dimiliki oleh otak, karena otak tidak hanya memiliki gaya belajar tunggal, penting untuk memahami cara kerja otak dan gaya belajar yang dihasilkan dari proses berpikir otak tersebut, sehingga pengoptimalan menghasilkan SDM yang dapat berdaya saing di sekarang. Next. Agak ke atas sedikit, Mbak. Adalah fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Fungsi otak kiri untuk ingatan jangka pendek, bahasa, analisa, berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektif, realistis, dan detail. Fungsi otak kanan untuk ingat jangka panjang, seni, musik,
gambar atau aktivitas, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Oke, selanjutnya belajar neuroscience juga memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan teori belajar neuroscience: 1. Memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. 3. Menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. 4. Menghindari terjadinya penggunaan berlebih terhadap kerja otak. 5. Dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Kelemahan teori belajar neuroscience: 1. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini, alias masih baru teori ini. Memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami otak. 3. Memerlukan biaya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak, memadai dalam mendukung pembelajaran teori ini. Oke, Dian, bisa dilanjutkan. Ya, nah ini Moderator. nggih, jadi kesimpulannya bahwa teori neuroscience itu disebut juga ilmu otak. Neuroscience itu berbeda dengan neuroscience itu, teman-teman. Nah, karena ilmu otak itu mempelajari seluruh proses berpikir terkait dengan ilmu pengetahuan, perilakunya, atau attitude, akhlak, atau yang cakupannya lebih luas lagi, seperti itu. Lalu neuroscience itu lebih dominan, lebih mengedepankan pada kinerja atau cara berpikir konvergen dan divergen. Kalau konvergen yang telah dibahas sama Mas Rase sama Mbak Wahyu, bahwa konvergen itu otak kiri itu lebih mengedepankan pada logis, sistematis, dan kritis. Sedangkan divergen itu otak kanan. Otak kanan itu lebih berpusat pada kreatif dan intuitif, seperti itu, imajinatif. Dan sesi selanjutnya tanya jawab. Monggo kelompok lain yang ingin bertanya, 1 orang saja, nanti bisa dilanjut di grup WA. Ya, untuk kelompok D. G. Siapa yang ingin bertanya untuk kelompok D? Saya. Ya, oh iya, itu notulen jangan lupa ya ditulis. Notulen kelompok D Mbak Fitri. Ya, monggo Mbak. Saya izin bertanya untuk kelompok D. Apakah guru harus tahu tentang teori neuroscience atau psikologi kognitif? Baik, Sudah. ya. Ya. Selanjutnya, Saya. ya, untuk kelompok E. Saya Nadia Amalia izin bertanya kepada kelompok E berkaitan emosi yang dimiliki pada anak. Bagaimana cara kalian sebagai calon guru menyikapi peserta didik yang memiliki kepribadian sukar bergaul atau pasif dalam bergerak, atau yang sering disebut dengan introvert, untuk mengetahui kecerdasannya? Apakah peserta didik yang memiliki kepribadian tersebut layak langsung dikatakan bahwa kinerja otaknya lambat? Terima kasih. Oke, baik. Sekarang untuk kelompok E, pertanyaan untuk kelompok F maksud saya. Siapa yang ingin bertanya? Saya Ya. Nisa Zara Nindya Putri, NPM 19120015 dari kelompok C. Saya akan bertanya,
tadi kan itu kan teori neuroscience itu kan tentang kemampuan otak ya. Ya. Bentar. Kalau misalnya nih sekolahan itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan otak, menurut pendapat kelompok F itu gimana? Apakah setuju atau tidak? Iya, baik. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya monggo kelompok D. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul? Bisa, Mbak Fitri bisa diulang pertanyaan dari Nurul tadi? Barangkali Mbak Nurul juga Ya, boleh minta membaca. Tadi itu pertanyaannya, apakah guru harus teori neuros atau psikologi kognitif? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, guru harus tahu tentang teori neuroscience ini. Mengapa? Karena kita ini kan sekarang sudah memasuki abad ke-21, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Nah, kalau kita belajarnya masih gini-gini saja, maksudnya nggak mau mempelajari tentang teori-teori yang lain, soalnya kan teori neuroscience ini kan teori yang baru. Kalau kita mempelajarinya hanya teori-teori yang lama-lama saja, ya jangan kaget jika nanti terkalahkan bahkan tereliminasi. Nah, untuk pendekatan neuroscience ini kan bertujuan untuk menciptakan individu untuk berpikir secara kritis dan juga berpikir secara kreatif, sehingga akan muncul ide-ide baru yang akan bersaing di dunia ilmu pengetahuan. Oh, baik. Berarti intinya dari jawaban dari Mbak Wahyu itu neuroscience itu lebih berpusat pada teori kerja otak atau studi saintifik pada saraf otak. Nah, kita sudah memasuki abad ke-21, maka semakin berkembang cepat ilmu pengetahuannya. Kalau kita stagnan, kita diam saja, tidak mau berubah, maka kita akan kalah, bahkan kita akan tereliminasi. Oleh karena itu, guru harus bertindak lebih lanjut mengenai neuroscience, karena neuroscience itu adalah teori yang baru. Seperti itu, Mbak. Ya. Ya, baik. Monggo sekarang kelompok E. Pertanyaan dari Mbak Nadia. Ada yang bisa menjawab kelompok E? Kelompoknya Mbak Reza. Jadi pertanyaan dari Mbak Nadia. Akan dijawab sama Mbak. Gimana Mbak Reza? Mungkin Mbak Nadia bisa mengulangi pertanyaannya Mbak Nat. Nah, yang inti ya pertanyaan di aja tuh gimana? Berkaitan emosi yang dimiliki pada setiap anak. Bagaimana cara kalian sebagai calon guru menyikapi peserta didik yang memiliki kepribadian introvert untuk mengetahui kecerdasan yang dimilikinya? Berarti kepribadian introvert, dia itu diam terus, tidak mau bicara, tidak mau sosial. Nah, itu bagaimana cara guru untuk ya, ini kan berkaitan dengan emosi. Apakah anak seperti itu layak dianggap dia tuh lambat? Ya, ini ya berarti sebagai calon pendidik mungkin ada perhatian khusus untuk anak tersebut, mungkin bisa untuk dijak, untuk bicara, untuk keluhnya
kenapa itu kok mau untuk Hmm, menunjukkan kecerdasan dia, mungkin bisa dilatih dengan cara yang kemampuan dia kemampuan yang dimiliki ini, dan melatih itu kemampuan dia dengan cara itu apa namanya, sesuai dengan kemampuan tersebut. Hanya kemampuan dalam itu akademi apa non akademis seperti olahraga, nah itu dilatih dengan cara ekstrakurikuler itu. Pas gak sih? oh, nggih, baik. Gimana Mbak Nadia? Apakah sudah paham? Ya sudah. Nggih, jadi kesimpulannya dari Mbak Resa itu kalau anak introvert itu harus dikaji lagi sama gurunya. Guru harus eh, lebih lebih tahu, lebih harus menerapkan metode atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Nah, misalnya Mbak Resa tak tambah sedikit, kan misalnya biasanya anak introvert itu kan suka berdiam diri, emang dia itu pinter kutu buku tapi dia mau bertanya saja itu tidak mau, malu-malu gitu. Maka peran guru di sini ya gitu, harus memberikan ini berkaitan dengan behavioritis sama konstruktif itu sih, bahwa anak tersebut harus diberi stimulus dan respon biar mereka itu belajar secara optimal dan mampu bertanya kepada guru. Nah, ini bisa diterapkan pada kurikulum 13 kan banyak diskusi-diskusi itu kan. Nah, itu dapat memancing kemampuan berbicara siswa seperti itu, Mbak Reza. Terima kasih Mbak Reza. Ya, untuk kelompok selanjutnya pertanyaan dari Mbak Anissa. Saya selaku anggota kelompok F akan menjawab bahwa kalau teori neuroscan itu lebih kepada kinerja otak kita, ilmu otak, karena dengan mempelajari seluruh proses berpikir yang terkait dengan ilmu pengetahuan, perilaku, atau akhlak, attitude atau tindakan itu sangat luas cangkupannya. Kalau neuroscan itu tetap kinerja otak, tidak mungkin tergantikan oleh yang lain. Nah, dalam belajar neuroscan itu pembentukan hubungan antara peningkatan dalam otak. Nah, neuroscan ini sangat dipengaruhi dalam kesiapan dalam proses belajar. Sekali lagi, kalau neuroscan itu lebih dipengaruhi oleh kesiapan dalam belajar dan lingkungan belajar itu sendiri. Jadi ini lebih berpusat pada siswa, harus ada kemauan siswa dan lingkungannya yang mendukung. Nah, kesiapan dalam belajar ini tergantung dari bagaimana seseorang dapat memusatkan perhatian pada siswa. Intinya tuh gini, dalam proses pembelajaran harus memperhatikan peserta didik yang terpusat, biar pesannya biar nyampe gitu. Nah, di sini peran guru sangat penting. Maka model atau pembelajaran, model, metode atau media itu harus lebih dioptimal lagi bagi guru. Nah, caranya Mbak Anissa meningkatkan atau mengarahkan perhatian peserta didik itu bisa dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sebelumnya.
kan kita kan sudah belajar dari apa namanya itu yang apa konstruktivisme iya toh. Nah itu, nah kita mengaitkan materi pembelajaran lama ke materi yang baru. Nah setelah itu kita bisa menggunakan alat-alat pemusat perhatian siswa seperti peta konsep, gambar, bagan, dan lainnya, atau bisa dengan media video pembelajaran yang menarik yang pernah dibuat Mbak Wahyu itu bisa. Nah selanjutnya penyajian pesan pembelajaran harus bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti siswa. Misalnya anak kelas rendah sama anak kelas tinggi itu beda, maka sebagai guru kita harus bisa menyederhanakan bahasanya biar peserta didik paham seperti itu. Lalu bisa menggunakan musik. Nah maksudnya musik itu bisa bernyanyi, materinya diubah, maksudnya liriknya diubah, dimasukkan ke dalam materi tersebut. Nah dalam hal ini siswa akan belajar sambil menyanyi. Nah maka ini berkaitan dengan kinerja otak apa yang tadi disampaikan Mas Rase, divergen, yaitu lebih dominan kepada proses berpikir jangka panjang. Lalu suara, irama dan intonasinya harus diperhatikan dalam pembelajaran berlangsung. Nah penerapan neuroscan itu bisa diterapkan pada sekolah dasar, bisa diawali dengan diskusi. Nah dengan diskusi ini dapat meningkatkan gelombang otak sampai ke alfa. Kan gelombang otak kan ada alfa, delta gitu kan. Nah paling enggak itu minimal sampai alfa. Nah lalu siswa tersebut diberi pertanyaan, teman-temannya memberi pertanyaan kepada siswa tersebut, lalu menjawab melalui literatur, bisa buku, bisa jurnal, bisa internet dan lain sebagainya. Nah ini dilakukan karena untuk proses kesiapan belajar. Kan sudah saya singgung tadi bahwa teori neuroscience itu sangat dipengaruhi oleh kesiapan dalam belajar. Nah oleh karena itu inilah penerapannya salah satunya. Seperti itu Mbak Anidia. Yang aku tanyain itu kan kita kan sudah tahu kan teori neuroscience itu tentang kemampuan, kesiapan sama yang lain-lainnya tentang si peserta didik itu siap nggak atau menerima materi. Nah yang aku tanyain itu kenapa sistem sekolah kalau satu sekolah aja itu nggak gimana ya, nggak mengkelompokkan siswa berdasarkan kemampuan otaknya aja, biar kan lebih gampang kalau misalnya kayak gitu. Yang aku tanyain itu kayak gitu. Oh maksudnya kenapa kok peserta didik kan kemampuan berbeda-beda, kenapa tidak dikelompokkan? Ya kemampuannya kan berbeda-beda kan, tapi tujuan pendidikan kita kan sama kan, untuk mencerdaskan peserta didiknya. Kenapa sih sistem pendidikan atau suatu sistem yang di satu sekolah aja nggak mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan otaknya atau berdasarkan kepintarannya? Kan kalau misalnya kayak gitu lebih gampang cara ngajarnya. Gini Mbak, kan ada ini sih sebenarnya. Gini kan ada beberapa di sekolah itu kan dikelompokkan kelas A, B, C, D. Nah kelas A itu kalau misal di kelas saya dulu pas SMK, yaitu kelas A itu lebih dominan kepada yang pintar-pintar itu loh intinya. Nah kelas B bawahnya, kelas C tersebut di bawahnya lagi, dan seterusnya. Yaitu beberapa sekolah sudah menerapkan itu. Dan misalnya anak tersebut berkebutuhan khusus misalnya, nah itu kita bisa melakukan pendidikan inklusi. Nah pendidikan inklusi itu ada guru pendamping seperti itu, nanti akan dijelaskan pada mata kuliah berikutnya, semester berapa nggak tahu saya.
Nah, kan kita kan sudah masuk kepada abad ke-21 kan. Nah, abad ke-21 itu sudah menerapkan cara berpikir konvergen dan divergen atau neuroscience tersebut. Nah, itu sudah ada pada kurikulum 2013 Mbak Anissa. Jadi pengelompokan siswa berdasarkan tingkat berpikirnya atau kecerdasannya itu beberapa sudah diterapkan oleh sekolah, namun ada beberapa yang tidak. Soalnya itu kayak menyangkut perasaan, Mbak. Kenapa kok dikelompokkan gini padahal aku itu sama, intinya gitu. Ada beberapa yang seperti itu, jadi sekolah tidak menerapkan itu gitu Mbak Anindya-Nisa. Ya. Makasih jawabannya. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang jam berapa? 15.41. Nah, maka saya segera akhiri ya Google Meet-nya. Nanti pertanyaan atau jawaban berikutnya bisa melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dilanjutkan ya di grup WA sampai jam 16.20. Ya. Baik, Mbak. Ya, Mbak. Ya, ini tarik. Oke, Bu Sophie.